Selamat pagi, salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita bersyukur Tuhan menghantar kita memasuki hari yang baru, Sabtu 13 Juni 2026. Sebelum kita memulai aktivitas di hari ini, baiklah kita mendengarkan firman Tuhan, dan untuk itu, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami semua hingga pada saat ini. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukakanlah hati, pikiran, dan jiwa kami Tuhan untuk mendengarkan Engkau. Berkati firman-Mu bagi kami semua. Berkati kami yang mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat harian kita hari ini, Sabtu 13 Juni 2006, diambil dari Amos 5 ayat 14. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian, Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan saya memberi judul, Carilah yang baik, maka kamu akan hidup. Carilah yang baik, maka kamu akan hidup. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, menarik untuk memperhatikan bahwa melalui Nabi Amos, Tuhan berbicara kepada umatnya di zaman itu. Dan jika kita perhatikan keadaan bangsa Israel waktu itu, dari satu sisi mereka rajin dan aktif beribadah. Namun dari sisi yang lain, hidup mereka jauh dari Tuhan. Mengapa, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Karena mereka merasa Tuhan pasti menyertai mereka, padahal hidupnya dipenuhi dosa dan ketidakadilan. Walaupun teguran disampaikan kepada mereka, teguran yang keras, namun Tuhan tetap memberi jalan pulang atau jalan kembali kepadanya. Jalan kembali kepada Tuhan. Itulah yang disebutkan tadi. Carilah yang baik dan jangan yang jahat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita perhatikan pokok-pokok penekanan dalam renungan hari ini. Pertama, Tuhan melihat kehidupan bukan sekedar pengakuan. Tuhan tidak hanya melihat ibadah di luar, tetapi hati di dalam dan kehidupan sehari-hari. Mungkin kita aktif ke gereja, aktif melayani, atau dikenal sebagai orang percaya. Tetapi Tuhan juga melihat kita dari cara kita berbicara, dari cara kita memperlakukan orang lain, dari kejujuran kita, dan dari kasih kita, kasih yang kita tunjukkan terhadap sesama kita. Iman yang hidup terlihat dari kehidupan kita sendiri yang berubah dan berbuah. Yang kedua, mencari yang baik berarti dekat dengan Tuhan. Sebenarnya kalau dikatakan mencari yang baik, itu berarti mencari Tuhan sendiri. Mengapa? Karena Tuhan adalah sumber dari segala kebaikan. Memang dunia ini kadang membuat kita lelah atau lemah karena persoalan keluarga, karena ketidakpastian ekonomi, karena berbagai tekanan hidup.
dan banyak lagi kekhawatiran lainnya. Namun firman Tuhan hari ini menyadarkan dan mengingatkan kita, jangan mencari kekuatan hanya dari diri sendiri. Datanglah kepada Tuhan. Saat kita dekat kepadanya, hati kita akan dikuatkan dan hidup kita pun akan diarahkan kembali. Yang ketiga, pertobatan harus terlihat dalam sikap hidup sehari-hari. Tuhan ingin pertobatan yang nyata dari kita semua. Apa artinya ini bagi kita di zaman ini? Orang yang kasar, belajarlah kelemah lembutan. Orang yang suka menyimpan dendam, belajarlah untuk memberikan pengampunan. Orang yang selama ini hidupnya tidak jujur, harus belajar kembali untuk hidup yang benar. Orang yang cuek dan tidak peduli, harus mulai belajar peduli kepada sesama. Peduli secara sungguh-sungguh. Tuhan tidak mencari orang yang sempurna. Tetapi setiap orang yang hatinya terbuka dan mau dibentuk oleh Tuhan. Yang keempat, penyertaan Tuhan adalah kekuatan orang percaya. Ayat ini ditutup dengan janji yang indah. Tuhan akan menyertai kamu. Ini merupakan penghiburan terbesar bagi orang percaya, bagi kita juga saat ini. Mungkin pada hari ini atau hingga hari ini ada keluarga kita, ada saudara kita, ada jemaat yang sedang sakit, yang bergumul memikirkan masa depan anak, yang bergumul dengan rumah tangganya sendiri, dan merasa lelah dalam menjalani hidupnya hari lepas hari. Firman Tuhan hari ini berkata, jika kita tetap mencari yang baik dan hidup dekat dengan Tuhan, maka Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Penyertaan Tuhan memang tidak selalu berarti hidup tanpa masalah. Tetapi selalu berarti kita tidak pernah berjalan sendirian. Tuhan memegang hidup kita. Tuhan sanggup menolong kita pada waktunya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tugas kita hari ini atau bahkan dalam minggu ini, yaitu mulailah hari ini, bahkan setiap hari dengan doa dan firman Tuhan. Carilah Tuhan lebih dahulu sebelum mencari jawaban dunia. Pilih melakukan yang baik meski kecil. Berkatalah jujur. Maulah mengampuni. Sukalah menolong. Dan selalulah menjaga perkataan. Jadilah pembawa damai di rumah, di tempat kerja, di sekolah, bersama teman, di lingkungan di mana kita berada. Biarlah orang lain melihat kasih Tuhan itu nyata melalui hidup kita masing-masing. Percayalah bahwa Tuhan menyertai. Karena itu, jangan pernah menyerah dalam pergumulan. Sebab Tuhan bekerja dalam hidup setiap orang yang mencari Dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Amos 5 ayat 14 ini
bukan hanya teguran, tetapi undangan kasih dari Tuhan bagi kita semua. Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk kembali kepadanya. Kesempatan untuk hidup benar. Kesempatan untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Saat kita mencari yang baik dan mencari Tuhan, kita akan menemukan bahwa penyertaan Tuhan, penyertaannya cukup untuk menopang kehidupan kita setiap hari. Amin. Selamat pagi. Selamat beraktivitas di hari ini. Salam damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami renungkan pada hari ini. Berkatilah firman-Mu bagi kami semua. Berkati kami yang mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, hari ini kami berdoa untuk keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi, anggota jemaat Tuhan atau siapapun yang sedang dalam berduka. Biarlah mereka memperoleh penghiburan dan penguatan dari Tuhan. Duka cita yang disebabkan oleh ditinggalkan orang-orang yang dikasihi atau anggota keluarga. Tuhan, biarlah kami, biarlah mereka boleh menerima penghiburan dan kekuatan yang dari. Berikan juga pengharapan yang hidup bahwa Tuhan yang memimpin hidup ini akan menunjukkan masa depan yang lebih baik bagi kami semua. Tuhan, kami berdoa untuk orang yang sakit. Biarlah mereka boleh merasakan pemulihan dan kesembuhan. Jika ada di antara mereka pada hari ini yang akan menjalani tindakan dari dokter, kiranya itu membawa kebaikan bagi mereka untuk pemulihan dan kesembuhan mereka semua. Tuhan, hari ini kami tetap berdoa dan memohon, berilah berkat anugerah-Mu, yaitu anak atau keturunan, bagi keluarga-keluarga yang merindukan, yang telah berapa lama mereka memasuki kehidupan keluarga atau rumah tangga. Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga kami masing-masing, untuk anak-anak kami, dimanapun mereka berada. Lindungi dan sertailah Tuhan. Jika mereka dalam sekolah atau pendidikan, di tempat kerja, atau dimanapun bersama dengan teman-temannya, Tuhan lindungi dan peliharakan mereka. Janganlah mereka jatuh dalam berbagai hal yang tidak Tuhan inginkan. Tapi biarlah Tuhan yang melindungi dan memelihara mereka. Tuhan, hari ini kami bawakan dalam doa ini kehidupan kami masing-masing, kehidupan keluarga kami. Tuhan, tuntunlah sehingga sepanjang hari ini kami boleh melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, membawa sukacita dan kebaikan bagi siapapun, dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.